Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Urrohmah dengan NIM 2202104020075. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman retorika sebagai proses berkomunikasi. Tapi yang pertama kita perlu ketahui apa itu retorika dan juga apa itu komunikasi. Retorika didefinisikan sebagai seni berbicara atau seni berargumentasi. Nah, dalam proses perkembangannya, retorika ini akan menyesuaikan ide dengan orang lain dengan berbagai macam. Sedangkan komunikasi adalah proses bertukaran informasi antara satu sama lain melalui sebuah media yang nantinya akan menimbulkan sebuah pemahaman. Retorika sebagai proses berkomunikasi, tapi sebelum itu akan saya berikan satu ilustrasi. Contohnya saja, ada mobil yang sedang dijual. Nah, penjual ini akan menjual mobil dengan harga yang memuaskan. Ini dijadikan tujuan oleh seorang penjual. Nah, di dalam sebuah pembicaraan dengan calon pembeli, penjual tidak akan hanya menjelaskan tentang ciri khas mobil tersebut, merek, tahun keluaran, tetapi juga akan menjelaskan kelebihan-kelebihan yang lain. Contohnya saja terpelihara dengan baik, kemudian bentuk kendaraannya cocok dan sesuai dengan keadaan jalan, ataupun akan menjelaskan bahwa mobil tersebut belum pernah terjadi kecelakaan sebelumnya. Atau lebih singkatnya, penjual bertujuan atau singkatnya mobil ini merupakan mobil ideal atau singkatnya mobil bekas ini merupakan mobil ideal dibandingkan dengan harganya yang relatif jauh lebih murah. Nah, sedangkan pembeli adalah ingin membeli mobil tersebut dengan harga yang murah. Ini dijadikan tujuan oleh seorang pembeli. Maka terjadilah perbincangan antara penjual dan pembeli yang nantinya akan berargumentasi untuk mencapai tujuannya masing-masing. Nah, dari contoh yang tadi kita bisa menemukan aspek-aspek retorisnya. Yang pertama, di situ ada pembicara sebagai seorang penjual di mana dia menyampaikan pembicaraannya kepada pelanggan, kemudian juga ada lawan bicara di situ. Kemudian juga ada maksud dan tujuan dari pembicaraan. Yang keempat itu memberikan argumen-argumen terhadap isi pembicaraan tersebut. Dan yang kelima adalah mendengarkan dan mempertimbangkan argumen-argumen balik dari pendengar atau dari pelanggan. Retorika sebagai proses berkomunikasi memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada sumber. Sumber atau sender ini harus dikemas dan difikirkan apa yang nantinya akan disampaikan kepada pendengar ataupun lawan bicara. Nah, hal ini itu bisa disebut sebagai encoding. Dengan adanya encoding, pengirim atau pembicara ini nantinya akan mentransfer informasi kepada lawan bicaranya. Nah, hal ini bisa disampaikan melalui simbol atau lambang, baik itu kata-kata maupun gerak-gerik. Kedua, ada pesan. Pesan ini bisa berupa pesan verbal maupun non-verbal. Di dalam penyampaian sebuah pesan, tentu tujuan utamanya adalah membuat pendengar atau lawan bicara itu mempercayai apa yang dibicarakan oleh sang pembicara. Sedangkan tujuan dari pendengar itu sendiri adalah untuk mendapatkan berita yang nantinya akan disampaikan. Maka dari itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi, yakni makna, simbol, lambang, encode atau decode. Dan yang ketiga ada media. Di dalam sebuah penyampaian informasi, media ini beragam gitu ya. Ada media lisan maupun media yang tertulis. Yang keempat ada situasi. Nah, pembicara ini harus memperhatikan atau melihat gitu ya kondisi dan situasi. Pembicara tidak boleh menyamaratakan situasi dan kondisi kepada semua pihak. Maka dari itu pembicara harus benar-benar memperhatikan dan melihat situasi itu dengan benar. Yang kelima ada gangguan. Di dalam sebuah penyampaian informasi tentu saja kita sering mengalami yang namanya gangguan atau noise. Penggunaan kata-kata yang sukar menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya tujuan di dalam proses penyampaian informasi tersebut. Keenam ada penerima. Setelah mendapatkan informasi atau pesan dari pembicara, tugas pendengar atau penerima ini adalah memahami isi pesan atau isi informasi dari pembicara tersebut. Hal ini memberikan nilai positif kepada pendengar, yakni dengan bertambahnya wawasan, kemudian mengetahui gitu ya berita-berita yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian mengapa sih komunikasi retoris itu penting? Nah, Konrad Lorenz mengatakan apa yang diucapkan belum tentu didengar dan apa yang didengar belum tentu dimengerti dan apa yang dimengerti belum tentu
disetujui, dan apa yang disetujui belum tentu diterima. Apa yang diterima belum tentu dihayati, dan apa yang dihayati belum tentu mengubah tingkah laku. Nah, kalimat-kalimat tersebut mengungkapkan kesulitan-kesulitan komunikasi antar manusia, antar ide atau pikiran, dan realisasinya yang konkret terbentang di satu jalan yang panjang, yang memiliki beberapa kesulitan di dalam penyampaiannya, sehingga dapat mengurangi efektivitas di dalam komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi retoris ini sangat penting supaya apa yang disampaikan dapat didengar, dan apa yang didengar dapat dimengerti, dan apa yang dimengerti dapat disetujui, dan apa yang disetujui dapat diterima, dan apa yang diterima dapat dihayati, serta apa yang dihayati dapat mengubah tingkah laku. Sekian penyampaian materi retorika bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.